Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in, amma ba'du. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan berkat limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya jualah kita dapat melaksanakan diskusi pada hari ini. Tak lupa pula salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke alam terang benderang ini. Adapun materi yang akan dibawakan pada hari ini ialah Sabda Salaf Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Sebelum memasuki materi, alangkah lebih baiknya kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Maulidah Rahmi selaku moderator, Jauhar Latifah sebagai pembaca materi, Magfiratur Rahmi sebagai pembaca materi, Mahfuzah sebagai pembaca materi, Muhammad Bahtiar sebagai pembaca materi, dan Muhammad Hafiz Rahman sebagai pembaca materi. Baiklah, kita lanjut ke sesi pembacaan materi. Pengertian salaf. Kata salaf secara bahasa bermakna orang yang telah terdahulu dalam iman, keutamaan, dan kebaikan. Adapun secara istilah, maka dia adalah sifat pasti yang khusus para sahabat ketika dimutlakan yang selain mereka diikutsertakan karena mengikuti mereka. Menurut Tabawi Mahmud Sa'ad, salaf artinya ulama terdahulu. Biografi Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau lahir di Baghdad pada masa pemerintahan Abbasiyah dipegang oleh Al-Mahdi, yaitu pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah bertepatan dengan tahun 780 Masehi. Imam Ahmad dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang terhormat, yang memiliki kebesaran jiwa, kekuatan kemauan, kesabaran, dan ketegaran menghadapi penderitaan. Ayahnya meninggal sebelum ia dilahirkan. Oleh sebab itu, Imam Ahmad bin Hanbal mengalami keadaan yang sangat sederhana dan tidak tamak. Ayahnya bernama Muhammad bin Al-Saibani, jadi sebutan Hanbal bukanlah nama ayahnya tetapi nama kakeknya. Dan ibunya bernama Safiyah binti Abdul Malik bin Hindun Al-Saibani dari golongan terkemuka kaum Banu Amir. Nasab dari keturunan Nabi Muhammad bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal baik dari pihak ayahnya maupun dari pihak ibunya, yaitu pada Nijar datuk Nabi Muhammad yang ke-18. Nama Ahmad pada perkembangan selanjutnya lebih dikenal dengan nama Imam Ahmad bin Hanbal, dinisabkan kepada nama datuk beliau sendiri karena nama Ahmad begitu banyak, lalu dihubungkan dengan nama datuknya, sehingga sejak kecil beliau lebih dikenal dengan nama Ahmad bin Hanbal. Metode istinbat Imam Ahmad bin Hanbal. 1. Nas dari Al-Quran dan Sunnah atau hadis yang sahih. Al-Quran yaitu perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan oleh Rabbul Alamin ke dalam hati Rasulullah dengan lafaz bahasa Arab, agar supaya menjadi hujjah bagi Rasulullah bahwa dia adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-hadis yaitu segala ucapan, perbuatan, dan segala keadaan atau perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika menemukan suatu persoalan yang menghendaki pemecahan hukum, maka pertama-tama ia harus mencari jawaban persoalan tersebut kepada nas. Maka wajib menetapkan hukum berdasarkan nas tersebut. Al-Quran adalah sumber pertama dalam menggali sumber hukum fikihnya. Sedangkan sunnah sendiri adalah penjelas dari Al-Quran dan tafsir hukum-hukumnya. Maka tidak aneh apabila ia menjadikan Al-Quran dan sunnah sebagai perintis sumber-sumber bagi pendapat fikih dia. Sebabnya Al-Quran dijadikan dasar pertama dan harus didahulukan daripada sunnah adalah A. Al-Quran adalah qat'i, sedangkan sunnah adalah zanni. B. Sunnah fungsinya menjelaskan Al-Quran atau menambah hukumnya jika dia bersifat penjelasan. C. Hadis sendiri menempatkan diri pada martabat kedua. 2. Fatwa para sahabat Nabi.
Sahabat adalah orang yang hidup pada masa Rasulullah dan mengimani serta mengikuti ajaran Rasulullah. Adapun landasan atau dasar hukum dan ijma atau fatwa sahabat, apabila beliau tidak mendapat suatu nas yang jelas baik dari Al-Quran, Sunnah, maka ia akan menggunakan fatwa-fatwa dari sahabat Nabi yang tidak ada perselisihan di kalangan ulama. Sahabat-sahabat yang terkenal sebagai mufti atau mujtahid ialah Zaid bin Sabit, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Mas'ud. Jika fatwa tersebut disetujui semua sahabat, maka fatwa sahabat disebut sebagai fatwa sahabat mujtami'in. 3. Fatwa para sahabat yang masih dalam perselisihan. Apabila terjadi pertentangan pendapat antara para sahabat, ia memilih pendapat yang berdalil Al-Quran dan hadis. Apabila pendapat mereka tidak bias dikompromikan, ia tetap mengemukakan pendapat mereka masing-masing, tetapi ia tidak mengambil pendapat mereka sebagai sumber hukum. Mayoritas ulama mengakui fatwa sahabat sebagai dasar dalam menetapkan hukum. Demikian pula, menurutnya, dibolehkan mengambil fatwa yang bersumber dari golongan salaf dan fatwa-fatwa para sahabat. Fatwa mereka lebih utama daripada fatwa ulama kontemporer, karena fatwa para sahabat lebih dekat pada kebenaran. Masa hidup mereka lebih dekat dengan masa hidup Rasulullah SAW. Hadis mursal dan hadis dhaif. Hadis mursal adalah hadis yang gugur perawi dan sanadnya setelah tabi'in. Hadis dhaif adalah hadis mardud, hadis yang ditolak atau tidak dapat dijadikan hujjah atau dalil dalam menetapkan suatu hukum. Kata al-dhaif secara bahasa adalah lawan dari al-qawi, yang berarti kuat. Yang terakhir adalah kias. Dalam fikih, kias adalah mempersamakan masalah yang belum ada nas dan dalil hukumnya dengan masalah lain yang sudah ada hukumnya, yang tercatat jelas dalilnya. Dengan melihat persamaan sifat keduanya yang menjadi penentu hukum, apabila beliau tidak mendapatkan dalil dari Al-Quran dan hadis, fatwa sahabat yang disepakati atau yang masih diperselisihkan. Hadis mursal dan hadis dhaif. Dalam keadaan demikian, barulah ia menggunakan kias, yakni apabila terpaksa. Pada firman Allah dijelaskan bahwa Allah mengkiaskan hidup sesudah mati kepada terjaga atau bangun, setelah tidur, atau membuat beberapa perumpamaan, serta menerapkan beraneka ragam. Semua itu adalah kias jali, di mana Allah ingin mewujudkan bahwa hukum sesuatu dapat diterapkan kepada kasus yang lain atau yang serupa. Demikian pemaparan materi yang telah disampaikan. Selanjutnya sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Atas waktu dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Salah hilap mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.